Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, di sini saya akan angkat surat dari Gus Fuad Pleret, tertulis di sini Yogyakarta 23 Juni 2023. Saya tidak akan menyampaikan apapun kecuali menyampaikan surat ini. Sebagai pegiat media, saya hanya menyampaikan bahwasanya sudah ada surat dari Gus Fuad Pleret. Di sini diperuntukkan kepada yang terhormat Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gus Yakut atau Gus Men, kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah di tempat. Salam Pancasila, bahwa melihat kondisi yang terjadi di negara akhir-akhir ini, muncul kekhawatiran bahwa problematika terkait kebenaran apakah benar para habaib merupakan zuriat Nabi Muhammad SAW akan membahayakan apabila tidak segera diselesaikan. Problematika tersebut telah menimbulkan peristiwa-peristiwa hukum sebagai konsekuensi diamnya pihak-pihak yang berkepentingan, kejadian persekusi terhadap kiai, ketidaksopanan terhadap kiai NKRI, dan hasil penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah membuat kesabaran masyarakat habis terhadap para Ba'alawi. Bahwa menimbang hal tersebut, saya Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadhi, Gus Fuad Pleret, ya, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Fatihah, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Yogyakarta, dengan ini menyampaikan surat pemberitahuan terbuka berisi somasi agar pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Agama, wajib menyelesaikan permasalahan serta para pihak baik PBNU maupun DPP Robitoh Alawiyah memiliki satu pandangan dan keinginan yang sama mengenai persoalan nasab yang perlu dibuktikan hingga tuntas. Kritik dan tuntutan akan pencarian kebenaran mengenai nasab wajib kita perjuangkan bersama agar tidak lagi menjadi epicentrum perselisihan di mana telah banyak memunculkan getaran yang dapat merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya mohon setelah membaca surat ini kita bersikap adil, ya, bersikap bijak untuk tidak saling membenci, membuli, dan memberikan ujaran-ujaran kebencian, memberikan ujaran-ujaran ledekan dan semacamnya. Teman-teman boleh tidak sepakat dengan saya, teman-teman juga yang sepakat juga silakan. Tapi di sini saya hanya menyampaikan surat ini, begitu ya. Kepada yang terhormat Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah komando Dr. HC, ya, Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas, wajib menyelesaikan problem menyangkut persoalan nasab ini secepatnya. Kemudian pemerintah dalam hal ini terkait urusan keagamaan Kementerian Agama telah lalai meredam konflik yang terjadi. Bahwa dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, pemerintah diwajibkan untuk menangani persoalan konflik sosial dalam hal keagamaan, maka Kementerian Agama mengemban tanggung jawab pelaksanaan undang-undang. Diharapkan Kementerian Agama sebagai salah satu bagian organ negara, pencipta dan atau pelaksana norma dapat menjadi jembatan penghubung agar dapat dilakukan diskusi ilmiah terbuka yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara dua pihak yang berseteru maupun memfasilitasi dan mendorong dilaksanakannya tes DNA sebagai pembuktian. Ini mungkin teman-teman yang tidak suka dengan Gus Fuad Pleret akan mengatakan atau akan menginterpretasikan kok ada seruan untuk tes DNA. Nah, ini mesti ya. Karena bagi orang yang tidak sepakat dengan tes DNA, mesti ini akan menolak tes DNA. Karena banyak pertimbangan, wabil khusus apakah DNA itu sungguh-sungguh akurat atau tidak, begitu ya. Dan harusnya bagi yang menyuruh untuk tes DNA juga, ini harus mengambil kesepakatan, ya, jangan memaksa untuk tes DNA juga. Nah, inilah baiknya untuk dipertemukan, nanti bisa dibicarakan kan kalau sudah bertemu apakah tes DNA ini bisa disepakati atau tidak. Kalau sudah menjadi wilayah konvensional, ya mau bagaimana? Kalau sepakat untuk tidak sepakat tes DNA, ya udah, begitu ya. Tapi alangkah baiknya di sini bertemu kedua belah pihak itu, gitu ya. Kedua, kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Saquf agar dapat turun menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat akar rumput, ya,
organisasi agar dilakukan sebuah diskusi ilmiah terkait pencarian kebenaran nasab dan tes DNA. Adapun hasilnya, hal tersebut berguna bagi peradaban Islam di Indonesia serta dunia luas sebagaimana yang dicita-citakan bahwa Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang aktif berpartisipasi bagi kemajuan dunia internasional. Saya bersama teman-teman di akar rumput mengetahui memang tidak mudah apabila kita telah terbelenggu oleh hutan budi saudara kita Rabithah Alawiyah. Demi kemanfaatan untuk umat Rasulullah SAW, izinkan kami warga Nahdliyin untuk membebaskan belenggu itu agar Gus Yahya dapat ikut berjuang mencari kebenaran sesuai kehendak kita bersama. Nah, berarti kalau istilahnya sudah mencari kebenaran di sini, nanti hasilnya baik Gus Fuad Pleret ataupun yang bertentangan dengan Gus Fuad Pleret harus menerima kenyataan nanti bagaimana. Apakah mereka ini dapat ditetapkan sebagai keturunan atau tidak, itu harus diterima ya. Dan saya yakin Gus Fuad ini akan bersedia, akan menerima dengan lapang dada apabila nanti jika terjadi pertemuan dan hasilnya ditetapkan bahwasanya Ba'alawi ini sebagai zuriyah, Gus Fuad juga akan menerima. Ya, semestinya begitu, dan saya yakin Gus Fuad akan seperti itu. Oleh karena itu yang terpenting di sini yang saya maknai dari surat Gus Fuad Pleret ini, harus terjadi pertemuan itu. Ya, yang akan dibimbing, yang akan juga difasilitasi oleh pihak-pihak yang dituju oleh Gus Fuad Pleret di dalam surat ini. Kemudian yang ketiga, kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dimohon dengan rendah hati agar bersedia melakukan diskusi ilmiah dan melakukan tes DNA. Berarti ini tawaran dari Gus Fuad Pleret kepada Habib Taufik untuk melakukan tes DNA. Hal ini penting dilakukan untuk konfirmasi kebenaran yang selama ini dicari masyarakat. Apapun hasil diskusi serta tes DNA tersebut diharapkan dapat menguatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Ini sudah kayak sudah bau-bau persaudaraan. Artinya ketika saya membaca tulisan Gus Fuad dan ketika saya melihat konten Gus Fuad, saya menemukan dua Gus Fuad yang berbeda. Kalau di sini saya memaknai atau menginterpretasikan Gus Fuad ini mengajak untuk persaudaraan ramah tamah yang tujuannya adalah tentu untuk persatuan itu sendiri. Kemudian, apapun hasil pencarian kebenaran nasab ini, yang diuntungkan adalah seluruh masyarakat Indonesia dan tidak ada pihak yang perlu untuk merasa dirugikan. Selain itu, peringatan untuk organisasi Rabithah Alawiyah agar dapat melakukan peningkatan kapasitas kontrol keorganisasian dan pengawasan terhadap oknum yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Bahwa problematika antara Nahdlatul Ulama dengan Rabithah Alawiyah ini termasuk konflik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada pasal 5 huruf B menyatakan perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis. Pembiaran oleh pemerintahan saat ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum negara. Tuntutan diskusi ilmiah dan tes DNA dari masyarakat wajib untuk dilaksanakan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia ini sudah habis kesabarannya. Ini sudah bau-bau warna demokrasi ya, digaungkan oleh Gus Fuad Pleret, di mana kedaulatan itu pemegang sepenuhnya adalah rakyat itu sendiri. Ini punten maaf saya buat konten di luar jadi banyak anak kecil. Saya di pesantren ini, di halaman pesantren jadi banyak anak kecil ya, sorry. Bahwa bagaimanapun hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini. Berdasar pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, di mana pada perkembangannya dapat juga menyertakan turut tergugat badan hukum bila mana surat notifikasi berisi somasi ini diabaikan, maka saya akan mengambil langkah hukum. Demikian surat notifikasi berisi somasi ini saya sampaikan. Dimohon agar memberikan tanggapannya maksimal 30 Juni 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret.
Tembusan ini Presiden Republik Indonesia, kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kemudian ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan yang kelima ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang keenam ada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang ketujuh Majelis Ulama Indonesia. Diketik oleh Sekretaris Pribadi Gus Fuad Pleret, Arkam Aziz Mubarok SH. Itu saja teman-teman.